komentari dari penelitian kamu berkaitan dengan bab 4. Coba buka pembahasan bab 4 kamu, slide-nya. Slide sebelum kesimpulan. Belum kesimpulan ya, Bu? Pembahasan. Oh ya. Lagi. Nah ini. Ini kan? Ya, sebelum kesimpulan. Dibesarin. Iya. Ketika kamu presentase tadi, pada slide ini, ada suatu pernyataan yang kamu bilang, sama Bu dengan yang tadi. Ya, kamu kebingungan mau menjelaskan apa. Karena kamu sudah menjelaskan sebelum slide ini. Isinya sama. Jadi ketika kamu mempresentasikan, kamu bingung. Mau mengulang kembali hal yang sama. Nah, inilah kesalahan di skripsimu. Pembahasan mengulang hal yang sama tentang hasil penelitian. Sebelumnya sudah diceritain. Hasil dari uji T, uji F, regresi bergandanya udah dijelaskan. Hasil penelitian sudah dilaporkan. Muncul lagi di slide ini. Sehingga ketika presentasi kamu bingung. Sama, Bu? Iya, sama. Karena salah membuat isinya. Dari PowerPoint sama yang di format Word. Setelah melaporkan running data, hasil running data, angka-angka regresinya, sudah melaporkan hasilnya, maka di pembahasan tidak ada pengulangan lagi terhadap hasil. Pada bab ini, yang diminta adalah analisis hasil. Pemaparanmu tentang pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y. Kenapa dia bisa memberikan hasil berpengaruh? Di kasus mahasiswa PEBI. Bukan menjelaskan hasilnya lagi, tapi analisamu. Kenapa variabel ini bisa berpengaruh? Kenapa variabel X2 bisa berpengaruh? Kamu, disinilah pembahasan tentang wawasan kamu dari landasan teori yang kamu punya. Hasil bacaan kamu di landasan teori kamu tumpahkan di sini. Kenapa bisa berpengaruh semua variabel ini? Ada indikatornya, silakan menjelaskan indikator-indikatornya. Labelisasi halal ini ada indikatornya, jelaskan. Oh, isi dari pembahasan itu. Sehingga kamu tidak kelabakan mau menjelaskan apa di pembahasan ini. Bukan sekedar menampilkan angka hasil running data. Hasil running data tuh 5 menit keluar kok. Murah. Cepat keluar. Regresi berganda tuh, SPSS tuh 5 menit selesai hasilnya. Yang kami minta adalah analisisnya terhadap hasil. Saya lihat deskripsimu cuma 2 paragraf tentang hasil analisa. Itu pun pengulangan seperti ini. Tidak ada hasil pemikiran dari peneliti. Kenapa variabel yang diangkat ini berpengaruh? Ya, tidak ada di bab pembahasan itu. Pengulangan terhadap hasil running datanya. Hanya itu yang saya lihat. Nah, karena itu tidak ada, saya minta satu saja dari variabel itu kamu jelaskan kenapa labelisasi halal itu bisa berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa PEBI. Coba jelaskan.
Jadi, kenapa variabel labelisasi halal itu dapat berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Karena di indikator labelisasi halal itu sendiri terdapat indikator, Bu. Ada gambar, penempel pada kemasan, terus terlihat jelas. Nah, dengan adanya label halal ini, maka mempermudah konsumen untuk mengetahui kehalalan suatu produk. Jadi, maka dari itu, labelisasi halal itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian, karena label halal itu memberikan informasi mengenai produk tersebut. Nah, yang seperti itu yang seharusnya kamu jelaskan di pembahasan seluas-luasnya. Informasi itu terlihat jelas dari gambar, terwakilkan dari gambar, labelisasi MUI-nya yang mana, yang berlaku resmi labelisasi halal itu yang mana, bukan tulisan Arab halal, bukan. Yang kamu maksud labelisasi halal itu yang mana, yang resmi dari MUI. Kadang banyak persepsi konsumen yang salah terhadap labelisasi halal. Cuma tulisan-tulisan Arab halal gitu ya, dikatakannya makanan itu udah halal. Padahal itu bukan. Ada resmi dari MUI labelisasi halal. Nah itu. Nah apa yang kamu jelaskan tadi itu intinya, tapi itu diperjelas seluas-luasnya di pembahasan. Ini nggak ada lagi nih, hapus nih slide ini. Isi di deskripsinya juga dihapus, bukan itu isinya. Bukan isi dari hasil data pembahasan itu. Paham? Paham, Bu. Mbak, di rombak bab 4 itu bagian pembahasannya itu bukan ini. Ini sudah saya baca sebelumnya, tahu semua signifikan. Hasil regresinya signifikan udah jelas, tapi kami sebagai pembaca tidak menemukan analisis dari peneliti terhadap hasil penelitian itu. Oke? Ibu. Paham? Paham, Bu. Iya. Oke, itu dulu yang dapat saya komentari dari hasil penelitian Dwi Sinta Anggra ini. Kekurangan-kekurangan tentunya harus diperbaiki, tidak ada yang sempurna. 3 poin itu yang bisa saya sampaikan terhadap skripsinya ini.